Hai. Halo, apa kabar kalian semua para pecinta cerita Battle Through the Heavens? Dimanapun kalian berada, semoga masih bersemangat dan semoga selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Kita lanjutkan kisah dari perjalanan Xiaoyan dari episode sebelumnya. Saat dia mempertanyakan baju armor dari Yunji. Apakah boleh Xiaoyan yang membuka? Baiklah, siapkan kopi dan cemilan kalian dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut episode 08 ini. Si wanita hanya bisa bertindak pasrah dan memerintahkan kepada Xiaoyan untuk membuka baju armornya. Tetapi Xiaoyan jangan bertindak macam-macam, karena ia akan membunuh Xiaoyan jika berani berbuat macam-macam kepadanya. Tentu saja Xiaoyan tidak berani. Selain tidak sopan, kekuatan wanita tersebut jauh sekali di atas Xiaoyan. Ibarat singa dan kucing. Maka proses pengobatan oleh Xiaoyan pun berlangsung. Singkat cerita, setelah 2 hari berlalu, si wanita telah berangsur-angsur pulih dari luka luar. Namun masih perlu beberapa hari ke depan untuk wanita menghancurkan segel yang tertanam di dalam tubuhnya. Xiaoyan seketika berkata bahwa dia tidak perlu khawatir, karena dia bisa tinggal di dalam gua ini untuk beberapa waktu. Karena para monster yang memburunya tidak mengetahui keberadaannya. Selanjutnya Xiaoyan pun bertanya siapakah nama si wanita tersebut. Dan mendengar pertanyaan Xiaoyan ini, sosok wanita pun sedikit terdiam. Selanjutnya si wanita berkata bahwa dia bernama Yunji. Lalu Xiaoyan juga ingin memperkenalkan diri dengan nama asli. Namun segera dicegah oleh Youlao. Xiaoyan pun segera mengganti namanya. Namanya dengan nama Yaoyan saat berkenalan dengan wanita tersebut. Selanjutnya mereka pun berbincang-bincang. Dan Yunji juga menceritakan tujuannya ke tempat ini adalah untuk mendapatkan inti monster kristal ungu. Di tengah-tengah perbincangan mereka tiba-tiba terdengar raungan monster binatang buas di luar gua. Xiaoyan terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin mereka para monster bisa mengetahui lokasi Xiaoyan? Xiaoyan curiga kepada Yunji. Dan Yunji pun menjelaskan bahwa ia telah keluar untuk mandi. Inilah akhirnya penyebab di mana persembunyian Xiaoyan terungkap. Xiaoyan pun segera memutuskan untuk segera keluar untuk melawan para monster. Yunji pun yang khawatir dengan kekuatan Xiaoyan memutuskan untuk ikut membantu Xiaoyan. Namun segera dihentikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan menjelaskan, jika Yunji ikut keluar membantunya, maka monster binatang buas akan semakin banyak. Dan tidak menutup kemungkinan mereka bisa mati bersama-sama. Singkat cerita, Xiaoyan kembali ke dalam goa dengan luka di sekujur tubuhnya sebelum terjatuh pingsan. Dan kali ini gantian Yunji yang merawat luka-luka Xiaoyan yang tidak terlalu serius. Namun meskipun begitu, Yunji memutuskan untuk membalas kebaikan Xiaoyan dengan menyiapkan makanan. Begitu selesai memanggang ikan, Yunji memaksa Xiaoyan untuk memakan ikan panggang gosong buatannya. Xiaoyan pun terpaksa manut baik melihat keganasan Yunji memaksanya. Hingga pada akhirnya setelah menyantap bersama ikan bakar gosong tersebut, mereka berdua merasakan sedikit pusing dan jantung sedikit berdebar kencang. Mereka merasakan ada hal aneh dalam tubuh mereka. Xiaoyan pun curiga dan segera bertanya kepada Yunji, bumbu apakah yang digunakan oleh Yunji untuk membakar ikan tersebut? Yunji menunjukkan botol batu Jio dan balik bertanya kepada Xiaoyan, bumbu apakah ini? Xiaoyan pun tercengang dan dengan sedikit malu dia menjelaskan bahwa Yunji telah salah menuangkan bumbu. Yang ia tuangkan itu adalah aprodisiap. Untuk yang belum tahu aprodisiap ini adalah obat yang digunakan sebagai perangsang libido. Mengetahui hal ini, Yunji pun segera memarahi Xiaoyan, tetapi dengan suara yang lebih lembut. Yaola yang berada di dalam cincin Xiaoyan pun tertawa terbahak-bahak melihat kejadian dua anak muda tersebut. Seketika Yunji berdiri dan bergegas untuk pergi meninggalkan gua tersebut.
Namun Xiaoyan dengan sigap menarik tangan Yunji dengan tujuan mencegahnya. Tetapi apa yang terjadi? Efek dari obat perangsang tersebut membuat tubuh sedikit lemah dan lunglai. Dan Yunji pun tanpa disengaja jatuh ke dalam pelukan Xiaoyan. Pada saat itu darah mereka semakin berdesir kencang. Dan Yunji yang sudah tidak tahan segera mengecup leher Xiaoyan. Maka di luar kontrol mereka berdua. Mereka pun bercumbu mesra layaknya seorang kekasih yang sudah lama tak bertemu. Dengan hawa nafsu yang sangat tinggi. Singkat cerita, setelah terjadi kejadian yang diinginkan para pemirsa, Xiaoyan pun segera berlari keluar goa untuk merendam tubuhnya di dalam air dingin. Tak lama setelah itu, tiba-tiba datang lebih banyak monster yang tampaknya tertarik dengan bangkai-bangkai monster yang berserakan. Yang sebelumnya dibunuh oleh Xiaoyan, rombongan monster tersebut segera memasuki goa. Dan dari dalam goa Yunji pun mengeluarkan pukulan saktinya. Sehingga para monster tersebut mental terbang keluar goa dengan sekali pukulan. Xiaoyan yang berada di dalam air pun mengkhawatirkan Yunji. Dan segera melompat keluar dari dalam air. Ternyata Yunji telah berada di luar goa dan tepat berada di depan Xiaoyan sambil mengacungkan pedangnya. Awalnya niat Yunji ingin membunuh Xiaoyan. Namun melihat rona merah di wajah Xiaoyan, Yunji membatalkan niatnya. Yunji berkata bahwa akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Dan menganggap tidak ada hal apapun yang terjadi di antara mereka berdua. Bersamaan dengan hal tersebut, raungan monster Raja Singa pun terdengar keras di dekat mereka. Dan tak lama seketika muncul. Yunji pun tanpa basa-basi segera melesat ke langit untuk melanjutkan pertempuran sebelumnya yang tertunda. Xiaoyan tak dapat mencegah. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengambil kesempatan. Memasuki sarang monster Raja Singa dengan panduan dari Yao Lao. Dalam waktu singkat Xiaoyan pun berhasil menemukan dan berhasil memasuki sarang monster Raja Singa tersebut. Dan Xiaoyan segera mengeluarkan kristal batu Jiu yang diberikan oleh Yunji sebelumnya. Begitu mendekati mustika kristal ungu, maka kristal batu Jiu tersebut pun akan semakin panas. Dan ini dapat digunakan sebagai panduan mencari mustika kristal ungu tersebut. Begitu mendekati mustika kristal ungu, maka kristal batu Jiu tersebut pun akan semakin panas. Dan ini dapat digunakan sebagai panduan mencari mustika kristal ungu tersebut. Xiaoyan hanya perlu memanfaatkan waktu untuk mencari kristal ungu tersebut. Selagi Yunji sedang berhadapan dengan Raja Singa, Xiaoyan pun mengikuti arahan Yunji dan mengikuti batu giok tersebut. Hingga pada akhirnya menentukan sesuatu. Yao Lao pun bertanya-tanya, apakah ini yang disebut dengan inti kristal ungu? Yao Lao juga berkata bahwa ia telah memasuki 8 goa dan berisi Raja Singa. Tetapi ia belum pernah melihat benda seperti ini. Energi yang terkandung di dalamnya juga terasa luar biasa. Dan jika binatang monster tingkat 4 menelannya, maka ia akan langsung bisa menerobos ke tingkat 5 dalam waktu singkat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengatur rencana dan ia segera melemparkan buah sayam yang telah dicampuri dengan obat sakit perut kepada monster singa penjaga kristal ungu yang sedang tertidur. Saat buah tersebut dilemparkan, penjaga monster singa tersebut terbangun dan segera menyambar dan menelan buah tersebut. Seketika terjadilah hal yang diinginkan Xiaoyan. Penjaga monster singa tersebut pun segera sakit perut dan segera berlari keluar untuk membuang hajatnya. Selanjutnya di sela-sela waktu tersebut, Xiaoyan segera mencari titik keberadaan dari inti kristal ungu. Dan tak lama Xiaoyan pun segera berhasil menemukannya. Setelah mengambil inti kristal ungu, Xiaoyan lanjut menghancurkan bola api yang mengambang di atasnya. Seketika cairan menetes dari dalam bola api tersebut. Xiaoyan segera menadahi cairan yang menetes tersebut. Bersamaan dengan hal itu terdengar raungan dari luar gua. Xiaoyan segera berinisiatif menelan cairan yang tertumpah di lantai.
Melihat hal tersebut ialah berniat untuk mencegah. Namun hal ini sudah benar-benar terlambat, Yao hanya bisa pasrah. Sementara Xiaoyan pada saat ini lanjut melarikan diri. Dan bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan merasakan adanya reaksi di dalam tubuhnya. Cahaya ungu keluar dari dalam tubuh Xiaoyan dan menyebar ke leher Xiaoyan. Dan tatapan Xiaoyan mulai terasa kabur. Xiaoyan pun tanpa sadar mengeluarkan kekuatan dahsyat ketika berhadapan dengan penjaga monster singa. Sementara itu di udara, pertarungan Yunji dengan Raja Singa telah mencapai puncaknya. Yunji sedikit khawatir melihat Xiaoyan yang saat ini terpental. Namun ia kembali tersadar. Karena untuk saat ini ia harus fokus menahan serangan pamungkas monster Raja Singa. Sementara itu di sisi lain dengan bayang-bayang indah bersama dengan Yunji, Xiaoyan pun bangkit dan memecahkan esensi kristal ungu. Kabut ungu segera menyelimuti tubuh Xiaoyan, dan hal ini langsung membuat Xiaoyan menjadi semakin kuat. Xiaoyan tanpa basa-basi segera menebaskan pedangnya ke arah monster Raja Singa yang berada di udara.